Saya hanya diperintahkan Bapak untuk tinggal di Saguling. Apakah karena ada kejadian itu? Saya tidak tahu yang mulia. Masa saudara tidak tahu? Iya yang mulia. Ya. Pada saat itu saya mau minta. Kan sebelum kejadian itu kan saudara nggak ada dipindah-pindah kan? Setelah kejadian itu baru saudara dipindah kan? Iya yang mulia. Nah iya. Berarti ada hubungannya dengan kejadian itu. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Kesaksian dua asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi dan Dirianto alias Kodir, membuat jaksa, hakim, hingga pengunjung sidang yang menyaksikan heran. Sampai hakim dan jaksa mengingatkan mereka berdua bisa menjadi tersangka sumpah palsu. Susi dan Kodir memberi kesaksian di tempat berbeda. Susi saat itu bersaksi di sidang Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, sedangkan Kodir bersaksi di sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kodir, kesaksiannya dianggap tidak masuk akal di sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sehingga jaksa meminta hakim mengeluarkan surat penetapan tersangka untuk Kodir. Hal yang dinilai jaksa tidak masuk akal adalah ketika Kodir bersaksi di sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam kasus merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir N. Yosua Huta Barat. Kodir mengaku mengecek CCTV pada 15 Juni 2022 dan mengetahui kalau CCTV rusak. Letak CCTV itu, kata Kodir, berada di kamar utama lantai 1, yakni di kamar Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Jaksa mengatakan, dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Kodir mengklaim mendapat izin dari Ferdi Sambo untuk melihat CCTV. Dalam BAP itu juga, Kodir mengaku melapor ke Yosua perihal CCTV yang rusak. Di sini bilang Bu Putri kan ada di situ, ini kamu bisa lihat kalau ngapa-ngapain, itu kan kamar pribadi ibu. Lancang kali, saudara, kalau tiba-tiba Bu Putri lagi ngapa-ngapain, kamu bisa lihat, tanya jaksa, dan dijawab Kodir, tidak. Logikanya, saudara mendapat wewenang dari Ferdi Sambo untuk lihat CCTV. Kenapa saudara bisa cek 15 Juni, kamu ini diperiksa September 2022, kau di BAP bilang Yosua ini begitu dekatnya dengan Ferdi Sambo, dia saja nggak bisa cek CCTV, kau lancang banget, tutur jaksa. Jaksa menilai Kodir banyak berbohong. Keterangan Kodir pun diragukan jaksa. Saudara terlalu lancang jawabnya ya, jangan bohong. Di penyidik boleh aja, di sini sudah disumpah. Saudara diperiksa September, hebat banget 15 Juni rusak. Kedua kecurigaan JPU, bisa-bisanya saudara bisa di kamar utama, CCTV itu di ruang rias ibu, kan nggak masuk akal, kata jaksa. Berikut beberapa kesaksian Kodir kami rangkum jadi satu bersumber dari Kompas TV. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, kelihatan saudara tegang dari tadi santai dulu ya. Tadi saudara ditanya oleh bapak-bapak jaksa penuntut umum berkali-kali dengan berbagai bentuk pertanyaan yang pada pokoknya menanyakan kepada saudara, apakah saudara melihat atau bertemu dengan dua orang terdakwa ini, ya. Kemudian secara konsisten saudara mengatakan dalam bentuk apapun pertanyaannya, saudara menjawab tidak. Betul ya? Betul Pak. Saya lanjut. Kalau memang tidak pernah bertemu, sudah barang tentu tidak pernah diperintah oleh mereka berdua kan? Siap. Betul. Kalau tidak pernah diperintah secara langsung, apakah kedua orang terdakwa ini pernah menelpon saudara memberikan satu perintah?
Siap, tidak Pak. Tidak. Cukup Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, di dalam BAP saudara kan saudara saksinya di BAP nomor di awal-awal itu nomor 2 ya kalau nggak salah. Saudara saksi bekerja di rumah Pak Ferdi Sambo itu sejak tahun 2010 ya? Iya Pak. Benar ya? Iya Pak. Berarti itu waktu yang cukup lama ya sampai saat ini ya, 12 tahun. Iya Pak. Saudara saksi mengenal dengan anak buahnya Pak Ferdi Sambo. Ada beberapa anak buah Ferdi Sambo yang saudara saksi kenal. Misal, apakah saudara saksi mengenal yang namanya AKBP Arif Rahman? Saya kenal Pak. Kenal ya? Siap. Kenal dengan saudara saksi dengan saudara AKBP Arif Rahman ya? Karena dulu bekas bos saya Pak. Bekas bos saudara ya? Siap. Saudara lepas dulu apa ini? Oh, ya. Masker. Saudara saksi pernah bekerja dengan AKBP Arif Rahman berapa lama? Hanya berapa bulan saja Pak, pas di Polres dulu Pak. Di Polres dulu ya? Siap. Itu tahun berapa? 2010 awalan Pak. Oh, berarti sebelum pindah saudara saksi kerja di Ferdi Iya. Sambo ya? Siap. Saudara saksi apakah mengetahui bahwa saudara AKBP Arif Rahman sering bertamu ke rumah Bapak Ferdi Sambo? Setahu saya tidak Pak. Tidak pernah? Selama 12 tahun itu? Mungkin pernah tapi saya tidak lihat Pak. 12 tahun loh, waktu yang lama. Kalau olahraga sering lewat Pak. Kalau olahraga sering lewat? Iya, depan rumah. Maksudnya gimana tuh olahraga sering lewat? Yang olahraga siapa? Pak Arif Pak. Tinggalnya berdekatan? Lumayan Pak, jauh. Lumayan jauh? Siap. Kalau saudara saksi mengenal yang namanya Kompol Cuk Putranto? Tidak Pak. Tidak. Siap. Kompol Baikuni Wibowo? Tidak Pak. Arif Cahya? Tidak Pak. Berarti cuma Arif Rahman doang yang saudara saksi Siap. kenal ya? Iya Pak. Hubungan saudara saksi dengan Arif Rahman cukup dekat? Sering berkomunikasi via telepon, WA? Beliau sering kirim makanan Pak. Sering kirim makanan buat saudara apa buat Pak Sambo? Buat Pak FS Pak. Kirimnya kemana? Ke Saguling, ke Duren 3? Ke 46 Pak, komplek. 46 tuh berarti Saguling ya? Ke Duren 3 ya? Siap. Duren 3. Saudara saksi pernah nggak dihubungi sama AKBP Arif Rahman pada tanggal 13 Juli? Setahu saya tidak Pak. Via WA gitu, WhatsApp? Tidak ya. Untuk menanyakan keberadaan CCTV dalam rumah tersebut rusak atau tidak? Tidak Pak. Saudara saksi yakin? Yakin Pak. Sekarang HP saudara saksi disita ya sama penyidik ya? Iya Pak. Majelis hakim nanti mohon agar handphone dari saudara saksi ini dihadirkan nanti sama Pak Jaksa, karena menurut klien saya Hendra Kurniawan bahwa Arif Rahman pernah melaporkan kepada Hendra bahwa dia ada komunikasi dengan saudara saksi ini mengenai kondisi, menanyakan perihal CCTV di dalam rumah itu yang rusak. So, gitu Majelis Hakim. Iya, ini tadi juga sudah dipertanyakan juga ya. Yang apa tadi itu? Chatting WhatsApp saksi ini kepada Joshua di tanggal 17. Sekarang muncul lagi yang seperti ini ya. Ini kelihatannya erat kaitannya. Dan kami ingatkan kepada saudara, ya, keterangan saudara ini sangat menentukan bagi terdakwa ini. Siap. Ya, diulang-ulang lagi, saudara dapat terjerat memberikan keterangan palsu nantinya. Ini atau yang mana? Kan yang saudara jelas ini, yang diperintah Ferdi Sambo, Yogi. Itu pun yang diperintahkan bukan Kasat Reskrim, Reskrim, tapi ambulan dan Polres Jakarta Selatan. Ini kan jelas ini. Setelah diketik oleh penyidik, saudara baca nggak? Ini BAP-mu? Baca. Baca. Disumpah saudara kan?
Siap. Sumpah. Ada ini di buku suci. Al-Quran. Pakai itu. Iya Pak. Iya, coba hati-hati loh. Kualat nanti loh. Dimakan sumpah. Saudara tidak diperintah Verdi Sambo untuk menghubungi Kasat Reskrim, tapi keterangan saudara tadi mengatakan saya diperintahkan untuk menghubungi Kasat Reskrim yang di samping rumah Verdi Sambo kan, melalui supirnya. Di sini yang diperintahkan Yogi. Atas inisiatif siapa saudara menghubungi Kasat Reskrim itu melalui supirnya? Seingat saya bertiga Pak. Bertiga. Kan saudara hanya mendengar. Kira-kira begini Verdi Sambo-nya. Yogi, hubungi ambulan, hubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kan kira-kira itu kalau kita flash ke belakang. Saudara kan hanya mendengar. Nama saudara siapa? Diryanto. Diryanto, hubungi Kasat Reskrim. Ada begitu ngomongannya? Seingat saya seperti itu. Kenapa nggak saudara jelaskan di BAP seperti itu? Saudara ini enaknya aja. Ini keterangannya. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya Kasat Reskrim ini. Ini nih yang nggak nyambung, belum nyambung ini. Yogi, saudara baca kan? Siap. Disumpah kan? Iya. Kenapa saudara tidak di dalam rumah? Melanjutkan menyiram yang mulia. Penyiraman tanaman Siap. di halaman. Betul ya. Saudara tidak diminta ke rumah, baik oleh Putri Chandrawati ke dalam? Tidak yang mulia. Tidak, ya, tidak. Terus kemudian saudara bersama siapa di luar waktu itu? Pada saat itu masih sendiri, kemudian Pak FS datang. Siapa datang? Pak FS. FS. Iya. Ya 1650 itu. Enggak. Setelah ibu datang, kemudian Pak FS kan datang. Iya pakai mobil. Siap. Terus sudah masuk ke dalam. Siap. Pada waktu masuk ke rumah itu, ya, apakah ada saudara melihat mereka seperti tergesa-gesa, wajah tegang atau bagaimana? Saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan ekspresi wajah mereka pada waktu itu? Tidak yang mulia. Tidak. Saudara melihat Joshua waktu itu, bagaimana saudara? Apakah saudara bertatapan langsung dengan Joshua pada waktu itu? Kan dia ada di taman. Iya. Saudara mengatakan ada di taman. Siap. Apakah saudara melihat wajah Joshua pada waktu itu? Biasa-biasa saja. Yang mulia. Adakah wajah seperti memikirkan sesuatu atau wajah murung? Tidak ada yang mulia. Tidak. Siap. Saudara sempat berbicara dengan Joshua waktu itu? Berarti waktu saudara menyiram bunga itu Joshua ada di situ berdiri? Saya tidak melihat, mulia. Hanya pas masuk saja. Pas masuk itu apakah Joshua langsung masuk ke rumah? Melewati garasi yang mulia. Iya, kan masuk rumah itu kan melalui garasi. Siap. Nah, apakah pada waktu kedatang pertama Putri Chandrawati itu kan Joshua juga ikut di mobil tersebut? Apakah Joshua waktu itu langsung masuk ke rumah atau di luar dulu, atau masuk ke rumah keluar lagi? Seingat saya masuk dulu yang mulia. Masuk dulu Joshua-nya? Iya, lewat garasi. Lewat garasi. Kemudian setelah itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, pada waktu saudara nyiram tanam itu saudara tidak lihat ada Joshua di taman? Tidak. Tidak yang mulia. Tidak ya. Jadi udah masuk ke dalam dulu. Hanya batas garasi saja. Dari mana saudara lihat Joshua itu? Pas turun dari mobil langsung ke dalam rumah melalui garasi? Iya, betul yang mulia. Iya, begitu ya. Terus yang di luar saudara sendiri itu siapa lagi? Hanya saya sendiri. Saudara, apakah ada Romer, Yogi? Setelah Bapak datang baru sama Om Romer yang mulia. Lah iya, kedatangan kan Romer dan Yogi kan bersama Verdi Sambo ya, sama FS, karena masing-masing sebagai ajudan dan sopir. Nah, ketika Verdi Sambo juga sudah datang di situ ya, sekitar 16.50 sudah terangkan ya, ajudannya itu ya, khususnya Romer dan sopir Yogi tidak ke dalam. Tidak ya. Ada di rumah, di luar. Siap, betul. Di pekarangan, saudara ngobrol dari situ. Betul ya.
Itu kemudian setelah sekian lama masuk kedatangan Ferdi Sambo, apakah saudara ada mendengar suara tembakan? Mendengar yang mulia. Dari mana saudara mendengar? Dari luar yang mulia. Dari luar. Ada saudara mendengar teriakan? Hanya suara letusan yang mulia. Suara letusan. Siap. Letusan. Betul. Berapa kali letusan yang saudara dengar? Lebih dari 3 kali yang mulia. Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Ada 7 kali? Tidak tahu yang mulia. Tapi lebih dari 3 kali. Betul. Lebih 3 kali. Ketika ada suara letusan itu, apakah saudara tidak berniat atau terdorong keinginan saudara untuk mengetahui apa sih yang terjadi? Tidak yang mulia. Saudara cuek saja? Takut saja yang mulia. Takut? Siap. Kenapa saudara takut? Karena lihat Om Romer panik, saya juga ikut panik yang mulia. Jadi yang di luar Romer dan Yogi panik. Iya. Apakah mereka tuh masuk ke dalam untuk memastikan apa sih yang terjadi di dalam itu? Tidak yang mulia. Siapa yang menembak dan siapa yang ditembak? Tidak yang mulia. Hah? Masih di luar yang mulia. Masih di luar. Masih di luar. Siap. Apakah saudara bisa, tadi mengatakan ada lebih dari 3 tembakan, apakah saudara bisa mendengarkan suara tembakan yang berbalas? Selang waktu saja yang mulia. Hah? Selang waktu. Iya. Tembakannya jarak jeda berapa coba? Letusan pertama Mungkin berapa, sekitar 4 detik, 3 detik yang mulia. misalnya, coba kamu anukan ilustrasikan bunyi letusan itu dengan kata dor lah, katakan coba. Dor, dor, dor. Terus ada jeda, kemudian bunyi lagi gitu ya. Dor, dor, dor. Terus kemudian jeda, Ya, bunyi lagi. siap. Berapa kali bunyi lagi? Tidak ingat Om. Tidak ingat. Siap. Lebih dari 3 kali atau 2 kali? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Siap. Bunyi yang sudah dengar itu letusannya itu apakah sama dari pistol yang sama? Dari senjata yang sama? Untuk bunyinya sama yang mulia. Bunyinya sama? Sangat kencang. Hah? Sangat keras yang mulia. Sangat keras. Siap. Ya, saudara bisa membedakan bunyi petasan dengan bunyi suara tembakan? Tidak yang mulia. Saudara bisa membedakan bunyi pistol dengan senapan? Tidak yang mulia. Tidak ya, tapi hanya bunyi letusan senjata api. Betul. Senjata api. Dor, dor, dor. Siap. Kemudian terdengar, berhenti sejenak, terdengar lagi tembakan. Betul yang mulia. Berapa kali? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat ya, tapi lebih dari 1 kali. Siap. Lebih dari 1 kali. Kemudian setelah mendengar tembakan dari dalam, kan saudara ceritakan tadi Romer dan Yogi ada bersama saudara, ya. Itu kemudian juga masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi? Tidak yang mulia. Hah? Tidak. Tidak. Siap. Saudara lihat dia panik. Iya, betul yang mulia. Kenapa panik? Kurang tahu yang mulia. Yogi juga panik. Saya masih bersama Om Romer yang mulia. Iya. Mereka keduanya panik, Betul yang mulia. pucat, Hanya bingung saja yang mulia. bingung, Siap. tapi tidak berusaha ke dalam mencari tahu. Mondar mandir yang mulia. Mondar mandir di mana dia? Ke depan terus ke belakang yang mulia. Nah, kemudian berapa lama kemudian saudara masuk ke dalam rumah tersebut? Kira-kira berapa menit? Untuk waktunya kurang tahu yang mulia. Pastinya. Kira-kira berapa menit? Ada 5 menit? Mungkin lebih yang mulia. Lebih yang mulia. Lebih. Terus apakah saudara kemudian
mengetahui kira-kira jam berapa saudara masuk ke dalam, dan saudara mengatakan ada membersihkan pecahan kaca di dalam rumah, ya, dengan ada membersihkan bercak darah, runtuhan tembok dengan menggunakan vakum, betul? Betul yang mulia. Itu pukul berapa? Malam yang mulia. Hah? Malam. Jadi saudara menyebutkan jam 20.30, berarti jam sekitar setengah 9 malam. Kurang lebih mungkin sekitar sejaman yang mulia. Terus saudara katanya dipindahkan ke Saguling. Jadi siapa lagi yang ngurus rumah dinas di situ? Tidak ada yang mulia. Ini aneh. Sudah RT di situ, tapi kok ini pindah lagi ke tempat lain gitu loh. Apakah karena ada kejadian itu? Saya hanya diperintahkan Bapak untuk tinggal di Saguling. Apakah karena ada kejadian itu? Saya tidak tahu yang mulia. Masa saudara tidak tahu? Iya yang mulia. Tidak tahu aja saudara bilang. Ya. Pada saat itu saya mau minta. Kan sebelum kejadian itu kan saudara nggak ada dipindah-pindah kan? Setelah kejadian itu baru saudara dipindah kan? Iya yang mulia. Nah iya. Berarti ada hubungannya dengan kejadian itu. Saya kurang paham yang mulia. Tidak paham kamu karena kenapa kamu diperintah? Tidak yang mulia. Terlalu berat bagimu untuk memahami itu. Saya tidak tahu yang mulia. Ini jelas ya fakta bahwa telah terjadi itu kamu kemudian pindah, ya. Terus itu kamu udah di situ sejak 2010 lagi kan? Di Saguling siapa RT-nya? Ada Damson yang. Damson. Nah, Siap. itu kan udah ada anunya situ, masing-masing udah tanggung jawab kan? Apalagi itu juga sering dijadikan tempat juga, ya kan? Nah, agak aneh juga memang, ya. Tiba-tiba kamu juga dipindahkan dari situ ke Saguling. Baru di situ ada Damson. Apakah Damson pindah ke situ? Ke 46? Tidak yang. Tidak kan? Supaya kamu berkata yang jujur saja, ya. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Siap. Ya. Siap yang mulia. Kamu tahu itu kan? Jika kamu mau menerangkan itu sangat diwanti-wanti kali itu, ya, memberikan terang yang benar itu, ya, yang sebenarnya. Ya. Kamu tidak dituntut mengatakan semua hal, tapi sesuatu hal yang kamu ketahui harus kamu sampaikan. Jangan kamu tutup-tutupi. Siap. Beda dengan ujian. Setiap pertanyaan yang diajukan harus bisa kita jawab. Kalau tidak lulus kita. Tapi pertanyaan di persidangan ini harus kamu jawab yang kamu tahu saja. Jangan kamu karang-karang, ya. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, tapi memang benar tidak tahu. Jangan sebenarnya tahu bilang tidak tahu, atau yang tahu ditambah-tambah. Paham kamu itu? Ya. Coba distressingkan ke OOJ-nya, ya. Jangan tertanu ke 338. Yang penting peristiwa sudah ada. Itu aja. Fokus ke anunya, ke dakwaan saudara tentang obstruction-nya. Pejabat keagamaan kepada saya atas keputusan ketidakpercayaan saya sama umat Tuhan. Terima kasih.